Kemudian Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal itu sepeninggal Rasulullah itu nggak mau disuruh azan lagi. Walaupun itu yang nyuruh sahabat-sahabat utama. Ya, sepeninggal Rasul, setelah Rasulullah wafat, itu bukan Sayyidina Bilal yang azan di Madinah itu. Beliau nggak mau disuruh azan. Bahkan untuk menghindari itu, beliau akhirnya hijrah ke Syam. Ya, tidak tinggal lagi di Madinah. Gitu. Nah, beliau punya alasan tersendiri. Salah satu alasan beliau itu beliau nggak kuat ketika azan, ketika menyebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu udah nggak kuat meneruskan azan karena saking rindunya sama Rasulullah. Nah, satu hari di masa pemerintahan Sayyidina Umar itu beliau dimimpikan oleh Nabi, ya, sehingga beliau rindu kepengen ziarah ke makamnya Rasulullah. Begitu datang ke Madinah, ada cucunya Nabi, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ya. Maka Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini ke Sayyidina Bilal meminta supaya beliau azan untuk mengingatkan cucunya nih kepada datuknya Rasulullah. Itu kalau yang nyuruh udah cucunya Nabi, Sayyidina Bilal nggak berani nolak. Bisa dibayangin tuh, sahabat utama yang nyuruh, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Bilal masih belum mau. Tapi ini yang nyuruh anak kecil, tapi dia masih ada hubungan dengan Rasulullah, cucunya, Sayyidina Bilal udah nggak bisa nolak. Pada saat Sayyidina Bilal azan itu gempar satu kota Madinah yang mendengarkan azan beliau, ya. Mereka teringat masa-masa dengan Rasulullah. Dan betul saja Sayyidina Bilal hanya sanggup azan sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang pertama. Setelah itu nggak dilanjutin lagi Sayyidina Bilal, langsung nangis, ya, nggak bisa ngelanjutin lagi. Udah badannya udah lemes aja gitu. Ingat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu makanya sekarang ada program rencana MUD, ya, kepengen ada pengajian lintas RW begitu, ya, biar kita bisa duduk berkumpul bareng dengan ulama, lebih khusus para asatidz di lingkungan Jabon ini. Bila perlu kalau misalnya mohon maaf nih, biasa kalau sesama guru, ya, kita biasanya ngajar diajarin kan agak pegel tuh. Biasanya kita ngomong diomongin orang gitu, ya. Nah makanya saya sempat usul tuh ke Pak Ketua biar hidup gitu, ya. Kalau pengajian lintasnya mungkin untuk jamaah, kalau para asatidz yang berkenan hadir ada waktu, alhamdulillah bisa gabung. Tapi kalau untuk para asatidz biar ada wadahnya bisa ngumpul begitu, ya, jangan cuman dengerin dong. Kalau dengerin dong khawatir misalnya pegel gitu. Saya biasa ngisi ngaji, sekarang saya dengerin diajiin. Ada forumnya muzakarah, ya, kita diskusi. Tapi sebelumnya kita tentukan temanya nih, misalnya mau diskusi tentang apa, ya. Kemarin waktu saya ke Ustaz Abdul Aziz itu tentang kalimat ini, ya, satu tentang fidyah, terus yang kedua kalau minta disaksikan tuh pada saat jenazah habis disolatkan kan, kalau di tempat saya kan biasanya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda, ya. Biasa kita ngomong mohon disaksikan bahwa jenazah ini ahli kebaikan gitu kan, jamaah, ya. Nah ada juga yang pakai bahasa Arab. Nah ini yang pakai bahasa Arab saya dengar infonya dari Ustaz Aziz, tapi bukan di sini, ya. Bahasanya tuh kaifa antashhaduna, ya Pak Ji, ya, kemarin, ya, kaifa antashhaduna. Nah saya agak kaget tuh begitu dengar kaifa antashhaduna. Yang pertama, kaifa itu ketika dia bertemu dengan kata kerja itu nggak mesti harus pakai an. Contohnya mana? Contohnya di surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka, nggak pakai an. Kaif alam taro kaifa an fa'ala rabbuka, nggak. Itu kalau fi'il madi. Sekarang ini kan fi'ilnya fi'il mudhari, Ustaz. Kaifa antashhaduna. Oke, sekarang yang fi'il mudhari ada di surat Al-Baqarah. Kalimatnya tuh kaifa takfuruna billahi, gimana kalimatnya? Kaifa takfuruna billahi tsumma ahyakum tsumma yumitukum tsumma ilaihi turja'un, tuh, ya, lanjutannya. Kaifa takfuruna kalimatnya nggak pakai an, nggak kaifa antakfuruna. Jadi kesalahan pertama penggunaan an setelah kata kaifa. Kaifa itu kan bagaimana? Annya harfu nasibnya nggak harfu jarin itu kan. Ya. Nah, an-nya itu kalau harfu jar lebih salah lagi, nggak ada huruf jar masuk ke fiil.
gitu. Tapi kan kita nggak mungkin bisa negur kalau forumnya lalu pengajian begini. Harus forumnya forum diskusi. Ya, sesama ustadz kumpul. Misalnya kita mau ngebahas tema ini yang lagi di masyarakat yang hangat tentang apa. Kalau forumnya diskusi kita enak diskusinya. Ya, sama-sama kita menurunkan ego kita. Jangan merasa paling hebat. Harus dijadikan prinsip dalam diri kita. Fauqa kulli dzi ilmin alimun. Di atas orang alim ada yang lebih alim. Di atas orang hebat ada yang lebih hebat. Jangan merasa diri kita paling hebat. Kalau orang sudah merasa dirinya paling hebat, paling tahu, paling ngerti, udah menutup diri dia dari nasihat orang, masukan orang, usulan orang. Itu bahaya itu kalau orang sudah begitu. Yang paling hebat, yang paling alim itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekelas para aulia saja itu. Ini Habib Rizik ya, saya ini ya. Habib Rizik kita taunya beliau tegas, galak, gitu ya. Nah sebelum ke Mekah itu 3,5 tahun yang lalu sebelum berangkat ke Mekah itu sempat ziarah ke makam kakek saya yang di Ciawi. Itu beliau bawa rombongan 500 motor, pakai motor moge, ya apa konvoy gitu ya. Ziarah ke makam kakeknya. Ada yang udah pernah ke sana tuh Bu Lurah, ziarah ke situ Bu, ke makam yang kemarin teman-teman ke sana. Itu ketemu dengan kiai-kiai setempat di situ, bahkan yang usianya lebih muda, itu saling apa? Saling cium tangan. Kiainya menghormati beliau karena zuriyahnya Rasulullah. Beliaunya juga menghormati kiai di situ karena merasa mungkin ilmunya gitu. Walaupun kiai-kiai di situ sebetulnya masih ada zuriyahnya ke Rasulullah. Jadi zuriyah ke Rasulullah itu ada dua. Ada yang dari Bani Alawiyin, ya. Ada yang bukan dari Bani Alawi, gitu. Kalau yang bukan dari Bani Alawi banyak. Ya, kalau yang dari Bani Alawi itu yang suka kita sebut Habaib, Syarifah, ya, Sayyid. Kalau yang bukan dari Bani Alawi, tapi dia ketika ditelusuri sanad keturunannya sampai ke Rasulullah ada. Seperti misalnya pesantren Buntat Ustaz Saiful Maki itu kalau ditelusuri zuriyahnya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian misalnya kakek saya tuh itu ketika ditelusuri sampai ke Rasulullah. Makanya kan kalau saya nggak pakai itu bagus itu karena ibu yang pakai ratu bukan bapak. Kalau bapak saya nggak pakai itu bagus. Ya, tapi kalau saudara sepupu saya pakai itu bagus karena silsilahnya sampai ke Maulana Yusuf putra Syarif Hidayatullah. Kalau sudah ke Syarif Hidayatullah sudah dipastikan pasti zuriyahnya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu di luar dugaan kita. Orang yang menurut kita kelihatannya keras di media, kalau misalnya pidato luar biasa mengapi-apinya, begitu ketemu kiai, jangankan ketemu kiai, ketemu model kita yang udah tahu misalnya masih keluarga situ, tuh pengen cium tangan beliau tuh. Jadi kita tarik apa? Tarik tangan. Habib Novel bin Muhammad Al Idrus kalau ketemu Ustaz Abdul Somad itu bawaannya pengen cium tangan aja. Ustaz Abdul Somadnya nggak mau, malah justru kebalik, saya harusnya cium tangan Habib begitu. Ya, jadi seperti itu. Makanya mudah-mudahan kemarin pasca Maulid itu, dan kita rencananya tetap sowan ke para tokoh dan sesepuh yang ada di Jabon gitu. Kita tetap minta masukan. Saya juga ke MUD ya, Ustaz Samsuri ya. Jadi harus mau kita menerima kritikan, masukan dari siapapun, meskipun itu kritikannya kritikan pahit gitu. Terima. Ya, kita tidak akan menjadi orang besar gitu kalau kita tidak mau menerima kritikan orang lain. Nahkoda yang hebat itu bukan nahkoda yang selalu berada di lautan yang tenang. Justru nahkoda yang hebat adalah yang selalu bisa mengendalikan kapalnya di lautan yang diterpa gelombang, badai, ombak yang luar biasa. Kita kalau hidupnya lurus-lurus aja, nggak ada kanan kiri yang nyenggol gitu ya, wah situ mah lurus alim, wajar, orang nggak ada yang nyenggol kanan kiri gitu. Ya, justru itu seninya ya,
ketika kita ada yang jelek-jelekin, ada yang caci maki, ada yang fitnah, itu seninya tuh. Jalan terus aja Ya. bagus. Kan celeng. Puncak batu bagus. Ya. Itu kelebihannya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya itu yang menjadikan Nabi Musa alaihi salam minta sama Allah kepengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Sedikit lagi ya. Nakalan tadi sebagai pelajaran lima baina yadaiha, ya. Bagi umat yang ada pada saat itu, wama khalfaha, dan umat yang kemudian yang datang sesudahnya. Di sini al umamallati fi zamaniha wa ba'daha. Jadi pelajaran bagi umat yang ada pada saat itu dan umat-umat yang sesudahnya. Wa mau'izatan lil muttaqin. Nah, ini bahasanya ya. Yang pertama, ketika Allah membahasakan menjadikan pelajaran untuk umat saat itu dan umat sesudahnya menggunakan kalimat nakalan. Ya, tapi ketika Allah menjadikan itu pelajaran untuk orang yang bertakwa, kalimat yang digunakan wa mau'izatan. Nah, ini bahasa Al-Qur'an nih. Makanya nggak ada orang Arab sehebat apapun sastranya membuat kalimat seperti Al-Qur'an. Ya. Gitu. Kalau kita ngerti sastra, ngerti balaghah, ya itu indahnya bahasa Al-Qur'an itu luar biasa. Harusnya kan tetap aja satu kalimatnya. Harusnya begini nih kalau bahasa kita ya, faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha, gitu. Walil muttaqin, gitu sama. Ya. Tapi untuk orang yang bertakwa Allah bedakan wa mau'izatan. Kalau tadi mah kan dijadikan pelajaran, wa mau'izatan, dan dijadikan nasihat lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Walaupun mau'izah itu sebetulnya nasihat juga, apa pelajaran juga. Kenapa? Di sini dijelaskan khassu bidzikri, ya, atau dikhususkan mereka orang-orang yang bertakwa bidzikri dengan disebutkan di sini li'annahum, karena sesungguhnya mereka al-muntafi'una biha, itu yang selalu mengambil manfaat terhadap setiap nasihat dan pelajaran. Jadi kalau sama orang-orang yang bukan bertakwa diberikan pelajaran hanya angin lalu, gitu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Begitu musibah sudah selesai, begitu lagi mereka durhaka lagi sama Allah. Begitu diazab baru ya ingat. Begitu selesai baru sehari dua hari balik lagi. Berbeda dengan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu betul-betul akan dijadikan pelajaran buat mereka. Ya, bi khilafi ghairihim, berbeda dengan mereka, orang-orang yang tidak bertakwa. Nah, ini ayat selanjutnya itu bercerita tentang penamaan surat Al-Baqarah-nya. Jadi Al-Baqarah itu diambil judul surat Al-Baqarah itu diambil dari ayat yang ini, yang selanjutnya, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ya, kita sering nyebut baqarah gitu kan, sapi betina. Nah, apa dibalik cerita tentang sapi betina itu nanti insya Allah akan dijelaskan di pengajian selanjutnya. Jadi ini sebetulnya cerita tentang sapi betina itu ada terjadi kasus pembunuhan, ya, gitu. Ada terjadi kasus pembunuhan. Ternyata yang dituduhkan itu, yang membunuh itu ahli waris. Ya, ahli waris. Nah, supaya apa? Ketika ahli waris yang dituduh membunuh, otomatis kan dia tidak akan mendapatkan hak waris, gitu. Yang mendapatkan hak waris selain dia yang masih keluarganya. Nah, ahli waris ini akhirnya meminta Nabi Musa untuk meminta kepada Allah agar ditunjukkan siapa yang sebenarnya yang membunuh ayahnya itu. Maka Nabi Musa, disingkatnya gitu ya, sebelum masuk ke ayat ini, berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah menunjukkan apa? Sapi betina, gitu. Nah, sapi betina itu disembeli. Setelah disembeli diambil apanya? Lidahnya. Nah, diambil lidahnya tuh di apa bahasa kita, dipukulin ke kuburan orang yang mati terbunuh itu, sambil mengatakan bangun dengan izin Allah. Maka jenazah yang sudah mati terbunuh tadi bangun.
dan jenazah tadi menyebutkan siapa yang membunuh dirinya. Nah itu maka di sini dinamai surat ini surat Al-Baqarah. Penamaannya dari kisah tentang peristiwa pembunuhan yang si pembunuhnya itu dituduhkan kepada ahli waris dan ternyata bukan ahli warisnya yang membunuhnya, malah justru orang yang menuduhnya ini. Nah ini kan kasus seperti ini suka terjadi juga di tengah-tengah kita ya. Ya mungkin itu saja untuk kajian malam ini ya. Sekali lagi sebelum ditutup saya menyampaikan dari Pak Ketua nih yang ada nasihat juga di sini, mohon disupport program MUI ke depan ya. Mudah-mudahan semakin banyak jamaah pengajian, apalagi misalnya di lintas RW gitu ya, kita jamaahnya makin ini enak. Nanti kalau misalnya satu saat kita mau mengundang acara di desa tinggal satu komando gitu ya, masing-masing sudah ada korlapnya sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kalau kita jarang ketemu, namanya jarang ketemu, tidak ada ikatan batin di dalam hati kita, ketemunya aja jarang gitu. Nah, kalau sering ketemu, sering diskusi, sering berbagi cerita, mudah-mudahan ikatan hatinya makin kuat ya. Untuk tujuan kita satu ya, untuk mencari ridho Allah di ilahi kalimatillah, wabil khusus di desa Jabon ini, menegakkan agama Allah di Jabon ini, agar jangan sampai syiar Islam di tempat kita padam ya, hanya gara-gara kita sibuk dengan urusan kita masing-masing ya. Jadi bahasanya harus wayahna menyempatkan diri sekali-kali mah ya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.